Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di pukul 7 atau 19.00 waktu Indonesia Tengah. Kita tentunya berada di program acara dialog malam hari ini di apresiasi budaya lokal. Dan tentunya di malam ini kita akan membahas tentang Tudang Sipulung, ruang dialog budaya memutus mata rantai narkoba. Tentunya kita telah menghadirkan narasumber di penghujung radio Anda dan juga di penghujung Zoom kita. Nah, kali ini kita akan terhubung langsung dengan narasumber kita di line Zoom ya. Dan tentunya sahabat budaya bisa menonton langsung di streaming kami di YouTube dan juga di aplikasi ya Facebook sahabat budaya. Dan tentunya kita sudah bersama dengan Dr. Dafira M. Hum. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas. Dan tentunya nanti beliau akan membahas langsung atau menerangkan terkait dengan topik kita di malam hari ini di program acara apresiasi budaya lokal. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita terhubung dengan narasumber kami di line Zoom kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Dinda Febrian. Panggil adik saja ya. Iya, Kayak saya adik-adik. kelihatan muda. Masa ibu, saya sudah 30-an ini. Enggak, saya senang panggil adik orang Hmm, karena saya merasa muda. betul, kalau begitu saya panggil Kak Dafira. Boleh, Ya. alhamdulillah. Bagaimana kabarnya di malam hari ini Bu Dafira? Mungkin sudah capek, sudah mengajar di pagi sampai sore hari ini ya. Ya, alhamdulillah kabar baik. Dan tentunya kami mengapresiasi masih bisa menyempatkan waktu bersama dengan perempat RR Makassar walaupun kondisi mungkin sudah mulai letih lesu ya gitu ya Bunda ya. Ya, Nah Kak Dafira, di ya. topik hari ini kita menarik ini. Ini ada hubungannya antara nilai filosofi kita Tudang Sipulung dan dikaitkan dengan mata rantai narkoba. Nah, dari menurut Kak Dafira sendiri, kalau kita ngomong-ngomong Kak Dafira, ini kan budaya kita tentu dikenal Tudang Sipulung atau duduk bersama. Nah, kalau pandangan Ibu Dafira sendiri, nah, kalau kita bedahlah dari filosofi ini, dalam konteks sejarah budaya masyarakat Sulsel, apa sebenarnya esensi terdalam dari tradisi Tudang Sipulung ini? Dan mengapa tradisi duduk bersama ini begitu sakral mungkin di suku kita Bugis Makassar ini dan efektif di masa lalu? Oke, makasih Adinda Febrian. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mitra wabarakatuh. keluarga pencinta RRI Pro 4 tentunya. Terima kasih malam ini kita sudah berjumpa dengan sebuah topik yang sangat menarik tentunya. Luar biasa ini RRI memberi topik yang luar biasa dan tentu Agak perlu menyusahkan, diapresiasi ya. menyulitkan, enggak ya? Enggak juga sih, Enggak juga siap. Ya, siap. menarik malah. Hmm. Karena kita belajar dari masa lalu untuk dibawa ke masa kekinian. Nah, kata Tudas Sipulung itu sendiri merupakan salah satu institusi adat dan tradisi musyawarah yang sangat fundamental dalam sistem sosial masyarakat orang Bugis Makassar. Ya, jadi secara harfiah etimologi itu dibentukan dari dua kata. Dari kata tudang yang artinya duduk, lalu sipulung artinya berkumpul bersama. Jadi makna secara keseluruhan tudas sipulung itu dimaknai sebagai duduk bersama. Nah, kadang sekarang jika kata tudang sipulung itu diucapkan, ada di image kita bahwa itu identik dengan latar atau suasana kampung. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kita selalu terbawa bahwa ketika ada kata Tudas Sipulung yang ada di kepala orang, kadang tidak semua tentunya, adalah suasana kampung, suasana sawah, lalu orang duduk berkumpul dengan kostum sarung dan kopiah, lalu mereka berdiskusi. Ngerumpi. Padahal intinya bukan di situ, ya.
dalam perspektif budaya Bugis Makassar, tradisi ini bukan sekedar pertemuan formal atau kumpul bersama, melainkan sebuah manifestasi nilai falsafah yang sangat mendalam. Secara esensial, jauh lebih dalam dari sekedar duduk bersama. Di dalam Tudas Sipulung ada prinsip Siti Najah yang artinya kepatutan, lalu Sipakalebi saling menghargai, dan ada Sipakainge saling mengingatkan. Nah, Tudas Sipulung juga menjadi bukti historis bahwa masyarakat Bugis Makassar telah mempraktikkan nilai-nilai demokrasi deliberatif jauh sebelum konsep modern barat masuk. Jadi dari dulu masyarakat kita, leluhur kita sudah menanamkan sistem demokrasi ini yang menempatkan musyawarah dan komunikasi publik sebagai inti pengambilan keputusan. Tradisi ini juga, karena ini adalah sebuah tradisi, menempatkan dialog, kearifan lokal, dan harmoni sosial di atas kepentingan egoistis atau kekuasaan. Jadi, sebenarnya intinya adalah bagaimana tiga konsep itu tadi, ada Asiti Najang, ada Sipakalebi, dan Sipakainge. Sebenarnya intinya di situ, dan itulah yang nilai itulah yang harus kita tarik ke era Gen Z yang kita kenal sekarang. Karena macam-macam penamaan setelah milenial sekarang muncul Gen Z. Nggak tahu ke depan lagi apa lagi istilahnya. Nah, kalau dulu konsep Tudas Sipulung itu adalah duduk bersama para lalu berdiskusi, mengambil musyawarah, memecah permasalahan. Kita tahu generasi Gen Z tidak tipe seperti itu. Iya. Jadi tetap konsep Tudas Sipulung yang digunakan, tetapi yang diubah adalah casingnya. Karena itu adalah kebutuhan generasi muda. Terkait dengan narkoba, Iya. itu menjadi sebenarnya menjadi bumerang bagi kita semua. Sebenarnya kita jangan semudah itu menyalahkan generasi muda kita. Yang harus kita lakukan bagaimana mencari akar masalahnya. Kenapa mereka lari pada narkoba? Apa yang hilang? Yeah. Itu yang menjadi pertanyaan dulu, di mana letak kenapa generasi muda ada kecenderungan untuk lari ke narkoba? Itu akar masalahnya yang harus dicari dulu, lalu kemudian kita kaitkan dengan bagaimana filosofi budaya Bugis Makassar misalnya, atau budaya dimanapun itu pasti larinya ke situ. Nah, ada Tudas Sipulung, ada konsep Sipakainge di situ. Bagaimana kita saling mengingatkan, bagaimana kita saling menghargai, bagaimana kita menempatkan kepatutan di situ. Nah, saya katakan tadi bahwa nilai itu tetap ada. Yeah. Yang kita ubah adalah casing. Kalau dia HP, kita ubah casingnya. Ya. Mana ada generasi Gen Z sekarang mau duduk seperti yang kita bayangkan ya. Tetapi coba kita misalnya mengubahnya dengan cara kita bikin dialog di kafe, karena generasi muda kan senangnya sekarang di kafe, di warkop. Kita ubah suasana itu. Jadi tetap ada dialog di situ. Karena mungkin salah satu penyebab kenapa anak-anak kita lari ke narkoba adalah hilangnya ruang diskusi, hilangnya ruang dialog, terutama dalam keluarga dulu. Yang paling kecil adalah kelompok keluarga. Yeah. Sekarang ya pengaruh mereka duduk bersama dalam satu ruangan. Kita biasa saksikan duduk bersama di ruang keluarga, tetapi tidak terjadi komunikasi. Karena masing-masing pegang gadgetnya.
bapak, ibu, anak lebih-lebih. Tetap duduk di ruang duduk bersama, tetapi tidak ada dialog. Bapak sudah enggan bertanya bagaimana sekolahnya, ada kendala, dan lain sebagainya. Nah, ruang itu yang harus kita tumbuhkan segar. Ya, Jadi kata biasanya Pak Kiai bilang kalau bukan sekarang kapan lagi? kapan lagi. Jadi Iya. sekarang kita dalam perspektif ini kita katakan kalau bukan dari keluarga dulu siapa lagi? Setelah keluarga baru tingkat yang community lebih besar. Jadi yang pertama dulu dicari akarnya. Kenapa anak-anak kita cenderung ke situ? Mungkin salah satu penyebabnya adalah terputusnya ruang dialog. Mereka tidak ada waktu untuk berkomunikasi, waktu untuk mengeluh, waktu untuk curhat istilahnya anak muda sekarang. Ya. Nah, itu yang harus kita buka. Sehingga prinsip sudah sipulung tetap eksis di zaman Gen Z. Karena sudah sipulung itu juga sebenarnya ada konsep transparansi di situ. Jadi dulu ketika ada masalah dalam sebuah keluarga, ada masalah dalam sebuah kampung, itu diadakan tudas sipulung untuk musyawarah. Ada transparansi di situ. Jadi mereka mendiskusikan bagaimana solusinya, bagaimana. Nah, di zaman sekarang, Ya. ruang-ruang itu yang agak kurang. Kita sebenarnya rasakan dan kita sadari itu. Ya. Tetapi entah kenapa kita tidak mencoba bangkitkan, mengapa kita tidak meluangkan waktu di dialog dengan anak kita. Ya. Dulu meja makan adalah tempat dialog yang paling baik. Setelah makan, orang tua bertanya, tetapi kondisi sekarang sangat berubah. Jadi mungkin kita semua, orang tua harus menarik prinsip itu. Tidak mungkin sekarang yang saya anti untuk diceramai. Tetapi Iya. kita balik, kita mendengar. Curhatan. Kita duduk bersama, lalu mendengar keluhan mereka, lalu mendengar apa yang inspirasi mereka, apa yang mereka inginkan. Ya. Jadi bukan lagi metode ceramah yang kita pakai. Bahwa itu salah, begini salah. Mana ada sekarang anak muda Gen Z yang mau duduk seperti itu. Apalagi kalau bilang berjam-jam. Ya. Sudah. Ya. Berarti konsepnya menganalisis dulu masalah dari anak kita, baru kita berikan Akarnya. solusi gitu ya? Iya. Akarnya kenapa? Bagaimana kita periksa? Apakah saya sudah ada waktu untuk membuka ruang transparansi untuk anak saya? Iya. Apakah konsep tidak sipulung saya sudah terapkan dalam keluarga saya? Karena konsep tidak sipulung bukan hanya dalam komunitas masyarakat Ya. yang lebih besar, tetapi yang paling utama dulu adalah dalam keluarga kita. Apakah kita sudah berdialog? Apa sudah berdiskusi misalnya? Ya. Apa masalahnya anak kita? Apakah dia butuhkan sesuatu dari kita? Jadi di situ lalu kemudian saya berpikir bahwa secara filosofis sudah sipulung itu sebenarnya saya katakan tadi ada konsep kesetaraan. Ya. Jadi orang duduk bersama sejajar dulu ya, dulunya bersila, Iya. tikar, itu simbol bahwa mereka memiliki kedudukan yang setara, Ya. ya. Lalu kemudian mari kita mengubah formatnya. Misalnya anak Gen Z karena sangat menyukai ruang diskusi yang santai, Fleksibel. setara dan bebas dari hierarki yang kaku. Misalnya dia sukanya di coffee shop, Ya. pillow talk, dan lesehan gaya-gaya pop begitu. Mari kita ikuti. Tetapi tetap ada prinsip nilai filosofi sudah sipulung di dalamnya. Ya. Bahwa kita tetap berpegang pada
Siri Napace, Siri Napese kalau dalam Bugis ya. Iya. Kita berpegang pada kejujuran, kita berpegang pada transparansi dan sebagainya. Nilai itu yang kita tanamkan, tapi dengan casing yang berbeda. Berbeda. Kemudian saya katakan tadi metode ceramah itu bukan tidak cocok, tetapi sepertinya kurang diminati anak-anak kita sekarang. Ya, coba kita sebagai orang tua menjadi fasilitator, bukan menceramai. Ya. Sebagai fasilitator kita mendengarkan apa keinginan mereka. Dari situ kita bisa selipkan. Oh iya, itu sangat bagus, idenya sangat bagus. Tetapi sebagai orang Bugis Makassar, kita bisa jelaskan bahwa ada prinsip-prinsip filosofi yang harus kita pegang. Iya. Kemudian juga ya karena mau tidak mau kita masuk di era globalisasi yang luar biasa, Iya. kita manfaatkan itu dan jangan kita jadikan sebagai musuh, tetapi sebagai kawan. Mari kita manfaatkan teknologi yang ada sekarang. Misalnya dengan cara menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Iya. Ya, ada istilah gamifikasi misalnya dan media kreatif. Kita manfaatkan semua itu Iya. untuk memperbaiki atau tetap mempertahankan konsep atau filosofi Tudasi Pulung. Ya. Baik. Iya. Mungkin itu yang untuk sementara saya bisa Baik. jelaskan. Kak Davira, ini kan tadi kita sudah mengetahui bahwa penjawab ini ada putusnya komunikasi Ya. di ruang lingkup keluarga kita, sehingga mungkin anak itu bisa saja terjerumus dalam penggunaan narkoba dan lainnya. Artinya memang ini faktor dari kemajuan budaya, style, bahkan teknologi itu memang berpengaruh terhadap dengan Ya. putusnya komunikasi kita ya. Ya. Nah, lantas di tengah kemajuan teknologi dan budaya ini, langkah yang perlu dilakukan, kalau kita akui sendiri Kak Davira, ini kan sebagai orang tua atau kita diri sendiri, Ya. tidak memegang HP saja beberapa menit bahkan detik Ya. itu ibaratnya kayak narkoba gitu. Nah, Ada hilang ya. bagaimana orang tua bisa duduk bersama tuh dan 10, sedangkan orang tua sendiri itu pengguna gadget, bahkan mungkin ya, bahkan sebagai besar pengguna gadget yang mungkin agak susah lepas dari gadget, sehingga komunikasi antar keluarga agak susah. Itu berarti bukan dari anaknya sendiri, bahkan orang tua bisa jadi penyebab ya. Saya takut bilang katakan ya nanti para orang tua gebukin saya. Iya, iya. Berarti Saya memang ingin mengatakan, salah satu faktor itu teknologi juga ya. ya, saya ingin mengatakan bahwa mari kita jadi orang tua yang bijak. Artinya begini, kita butuh, namanya teknologi kita butuh. Betul. Tetapi mari kita menjadi contoh yang baik bagi anak kita. Bagaimana kita mau membatasi penggunaan gadget untuk anak kita, sementara kita sendiri memberi contoh di terang-terangan di depan mereka, Iya. memanfaatkan itu. Betul. Jadi bukan saya mengajar, mari kita jaim-jaim sedikit lah di depan anak-anak kita. Bahwa, oh iya, ibu bapak saya bisa kok. Dulu kan sebuah kebahagiaan keluarga ketika nonton TV bersama. Iya. Sambil mendiskusikan apa yang disaksikan di televisi. Oh itu, meskipun itu kita tahu bahwa itu adalah sinetron, tetapi enak rasanya mendiskusikannya. Tetapi sekarang itu kan sudah tidak ada itu. Iya, terbalik. Nah, jadi mungkin kalau saya pertama kita sebagai orang tua introspeksi. Ya. Apa saya sudah meluangkan waktu untuk anak saya? Apa saya sudah bisa melepaskan sedikit lepas sedikit dari itu untuk anak saya. Iya. Ya. Artinya anak kita itu pada cerdas-cerdas loh, terus terang. Anak generasi sekarang itu adalah anak cerdas. Iya. Jadi cuma kadang karena lingkungan, karena ada akar masalah yang tidak bisa diselesaikan, sehingga larinya ke hal-hal yang tidak enak seperti Negatif. narkoba misalnya.
Jadi saya berpikir bahwa hanya mau nitip pesan bahwa marilah kita para orang tua menjadi bijak. Iya. Ketika bersama keluarga sebagai kelompok yang terkecil, ya mari kita fokus pada anak misalnya. Kita lupakan dulu mungkin sekarang kan HP yang banyak ini ya. Iya. Kita lupakan dulu sejenak. Sejenak. Kita konsentrasi fokus pada anak, terutama kita buka ruang. Iya. Bagaimana pendidikannya, ada kendala, bagaimana teman-temannya pada baik dan lain sebagainya kan? Atau yang penting berteman dengan siapa itu juga perlu kita tahu. Iya. Siapa temannya di kampus atau di sekolah, siapa temannya di rumah, itu kan semua yang perlu kita perhatikan. Baik. Nah, wah, lu kok larinya ke situ kita mau bicara sudah sipulun dalam konteks ya, tapi saya katakan bahwa itu karena komunikasinya yang hilang. Bukan hilang ya, agak berkurang sepertinya. Baik. Kak Dafira, ini kan berarti konsep Tudang Sipulung ini memang aman bagi keluarga kita untuk melindungi anak-anak kita, generasi kita dari hal-hal negatif termasuk narkoba gitu ya. Ketika Tudang Sipulung ini diperkuat gitu. Iya, karena kenapa saya katakan iya? Karena dengan konsep tidak sipulung kita bisa mengingatkannya. Kita bisa saling mengingatkan bukan hanya kepada anak, mungkin kepada suami, suami kepada istri, dan semua anggota keluarga. Iya. Lalu pindah ke komunitas, misalnya tingkat RT, tingkat RW, atau Nah, bagaimana. Tetapi kalau di dalam rumah sendiri sebagai komunitas terkecil itu tidak terawal. terkendali, tidak aman, maka mustahil untuk ke kelompok yang lebih besar. Besar lagi betul. Jadi sebenarnya intinya adalah di keluarga dulu, lalu kita Ah, berpindah. sepenting itu memang Tudang Sipulung ini harus diperkuat Bunda Di. Dan lantas Ya, oke lah, kita kan kalau kita mendengar Tudang Sipulung pasti kita membawa ke suasana duduk bersama, tatap muka hmm, langsung. Namun kita sebutkan tadi Kak Dafira, bahwa teknologi kita tidak bisa tinggalkan, kita harus menjadi teman. ya, Berarti Tudang Sipulung bisa berkonsep ketika kita bertemu dengan keluarga melalui video call, itu bisa dikatakan Tudang Sipulung. Kita iya. berbincang Yang penting konsepnya ada di kebersamaan. situ. Oh iya. Kebersamaan, lalu Hmm, ada nilai saling mengingatkan, ada nilai saling menghormati, saling menghargai, ada sipakat tahu, sipakat lebih, sipakat ingat, iya. itu yang penting. Artinya media itu kita gunakan Iya. sebagai media karena mungkin sudah saling berjauhan Iya. dan bisa terangkum. Itu sebenarnya kelebihannya. Jadi Hmm, teknologi itu ada plus plus minusnya. minusnya. Ya, plusnya itu yang jauh kita bisa merasa dekat dengan media itu. Iya. Nah, Baik. jadi selalu saya katakan karena orang selalu ini ada globalitas, ada lokalitas. Saya bilang enggak, dua itu adalah dua kubu yang saling menutupi, saling membutuhkan. Iya. Jadi ada lokalitas dibutuhkan globalitas. Hmm, Ya, karena dengan globalitas apa yang ada di lokalitas bisa terekspos. iya. Jadi tidak ada yang saling menjatuhkan, saling mendukung Saling sebenarnya. mendukung. Tinggal bagaimana kita menjaga. Menjaganya itu tentu dengan nilai filosofi kita. Iya. Bagaimana kita tetap menjadi identitas kita menjadi orang Bugis, identitas kita menjadi orang Makassar, orang Toraja, orang apapun. Itu karakter kita, identitas kita tetap di situ harus ada. Baik. Mungkin sempat Kak Dafira melihat riset atau data bahkan di kondisi saat ini, apakah sulit orang untuk membangun Tudang Sipulung ini untuk mungkin diperkuat lah Tudang Sipulung di zaman ini agak sulit tidak menurut Kak Dafira sendiri? Dari perspektif budaya sebenarnya tidak ada kesulitan. Hmm, Sepanjang kita mau. iya, niat. Karena sebenarnya kita butuhkan itu. Iya, Nah, pertanyaannya, apakah kita tetap mau menjaga nilai-nilai filosofi leluhur kita? iya, Ya, kalau
tapi kan konsep tradisional Tudasipuluh masih masih banyak yang dilakukan saudara-saudara kita di daerah. Iya, Nah, sekarang misalnya di dalam tradisi-tradisi eh, ritual dan lain sebagainya itu masih masih. masih sangat bagus. Nah, sekarang yang menjadi kendala bagi kita generasi muda kita terutama pengaruh narkoba. Nah, yang Hmm, kita cari bagaimana filosofi Tudasipulung ini dijadikan media untuk memutus ya, rantai narkoba itu tali sendiri. rantai narkoba itu. Nah, Mhm. tentu dengan cara menanamkan nilai si, Tudasipulung Belum. itu. Baik. Kak Davira, mungkin bagaimana cara menyisipkan nilai-nilai si pekaing atau saling mengingatkan ke dalam atau mengingatkan ke dalam Tudang Sipulung versi milenial atau versi Gen Z itu sendiri tanpa membuat anak muda itu merasa diceramahi tadi mungkin atau Mm-mm. dihakimi. Itu bagaimana cara menyisipkannya yang lebih efektif lagi menurut Kak Davira itu sendiri di kondisi yang sangat kekinian sekali saat ini. Ya, saya katakan tadi metode ceramah kita ganti dengan misalnya active listening, Active ya. listening, bagian Ya, pendengar, jadi pendengar ya, baik. Ya, jadi forum kita buat forum didesain ya. agar orang dewasa menjadi fasilitator. Ya, kita sebagai orang tua menjadi fasilitator. Jadi kita lebih banyak mendengar ketimbang berbicara. Tapi itu tidak bertolak belakangan dengan nilai filosofi kita. Mungkin orang menganggap, wah, ada hari kayak ini, dianggap enteng kayak ini, karena saya menjadi Oke, pendengar. oh itu tidak. Oke, Karena artinya sebagai orang tua yang bijak, ya, anak-anak juga punya hak untuk berbicara. hmm, Itu dalam Tudasipulung konsep transparansi. transparansi. Jadi anak-anak juga punya hak untuk berterus terang, untuk transparan kepada orang tuanya. Misalnya saya masalah saya dengan teman begini, Ya, di kampus, di sekolah atau di mana saya ada begini. hmm, Saya maunya begini. Kan biasa anak-anak begitu. ya, 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 Bolehkah Bapak? Bolehkah Ibu? Nah, jadi kita sebagai nah, ketika diminta pendapat di sini itu saatnya kita masuk. masuk. Tapi kalau kita mulai mengawali, weh jangku, anu bergaul dengan si itu karena begitu itu tuh, mana anak Ya, ya, sekarang mah, betul, betul, ya. betul. Saya Jadi, masih mengingat konsekuensi begitu. Orang tua dulu masih menekankan ya, yang masih keras. iya. Jangan begini, ini. Nah, Jadi kita kaku, merasa kaku itu Kafira. bahkan ada metode pendidikan sekarang Iya. tidak mengizinkan menggunakan kata jangan. Hmm, Ya, karena itu apa ya? Katanya sih membuat psikologis anak tidak tidak bisa berkembang karena selalu oh, ketakutan dengan kata jangan. betul. Jangan ke situ, jangan lari di situ. Tapi ada metode yang diajarkan. Katanya biarkan aja mereka. Baik. Nanti dia dapat pengalaman di situ baru dia mundur sepanjang diberi pemahaman bahwa sebenarnya kalau dia naik di meja jangan bilang jangan naik di meja, itu meja bukan kursi. Hmm, Tapi biarkan dulu dia rasakan setelah ada oh fungsi meja seperti ini, hmm, bukan tempat duduk tapi tempat ini. Mereka ada pemahaman. iya, Nah, biasanya ada sekolah-sekolah yang di tingkat SD kelas 1, kelas 2 diterapkan seperti itu. iya, Nah, itu sebenarnya juga salah satu contoh menggunakan konsep leluhur. iya, Jadi jangan jangan kau berteman dengan itu, nakal itu. iya. Jangan. Atau kita bilang, "Weh, jangan kau pergi ke sana." Anak-anak sekarang kita selalu menuntut. Kenapa? Hmm, Kenapa saya dilarang bergaul dengan ini? Kenapa saya dilarang ke sana? Kenapa saya dilarang bawa mobil? Kenapa saya dilarang? Pokoknya kenapa-kenapanya dia banyak. baik. Ketika kita mengatakan jangan. Anak-anak kita kan penuh apa ya, rasa ingin tahu sangat tinggi dan kita harus menyiapkan jawabannya. Dan tidak boleh kita mengatakan, jangan kok anu gitu nakal ki. Iya.
Kak Davira, kita mungkin ambil salah satu contoh lah. Ketika Ya. simpul keluarga ini tidak kuat atau rapuh lah ceritanya. Maksudnya tidak mampu menghidupkan Tudang Sipulung. Ketika ini anak memiliki niat untuk melindungi dirinya dari ancaman narkoba, di mana dia harus berlindung lagi selain di keluarganya itu sendiri, karena keluarga itu sendiri tidak mampu membuat simpul yang kuat itu sendiri. Dia harus kemana lagi? Padahal anak ini niatnya untuk melindungi diri dari hal-hal negatif termasuk narkoba. Itu bisa Apakah bisa eh, Tudang Sipulung pelindungan di luar dari keluarga kita? ada lewat community, bisa komunitas, Ah, bisa. mm, mm, mm. Jadi bisa komunitas bakat kah? Apa komunitas minat? Jadi kan biasa anak-anak kita itu setiap anak kan punya bakat dan minat yang berbeda. Iya, Mereka punya komunitas. Dalam komunitas itu kan pasti ada yang dituakan. Jadi bisa melalui komunitas, ya. baik baik. Jadi mereka bisa ada biasa sesi briefing Iya, untuk community, misalnya dia pencinta motor gede, oke, atau pencinta eh, manjat gunung dan sebagainya. Itu mm, mereka ada saat-saat briefing di situ. mm, Jadi mereka bisa melakukan curhat orang anak-anak muda sekarang ya. mm, Nanya curhat itu adalah wujud transparansi. Mereka bertanya, iya, saya punya masalah seperti ini, apa yang harus saya lakukan? iya, Jadi kalau di keluarga tertutup untuk mm, itu, bisa di komunitas. Jadi komunitas. anak-anak kita semua pada umumnya punya komunitas bakat dan minat. Hmm, baik. Kak Davira, mungkin misal ya, misal ketika departemennya Ibu atau di Unhas sendiri dengan RRI menginisiasi Tudang Sipulung modern di kampus atau bahkan di lorong-lorong di Makassar atau di mana saja lah untuk anti gerakan narkoba. Mungkin format apa atau format adaptasi seperti apa yang paling cocok untuk anak-anak zaman sekarang selain yang disebutkan tadi awal itu konsep yang fleksibel seperti ngopi-ngopi bareng di luar. Itu kira-kira Mm-mm. konsep apa lagi yang menarik selain dari ngopi bareng di kafe kita bahas-bahas tentang duduk bersama untuk gerakan anti narkoba itu sendiri. Mungkin ada hal yang lain lebih menarik. Apa ya? Kalau pentas seni itu bisa masuk, Bunda. Pentas seni Mm-mm, bisa, mm-mm, bisa. Karena itulah juga wujud apresiasi mereka. mm-mm, Wujud curhatan hati mereka melalui pertunjukan. mm. Bisa saja di situ. Gerakan-gerakan sosial lain juga bisa Ya, juga untuk menghidupkan Tudang Sipulung itu sendiri, Bunda ya. iya. Jadi Hmm, banyak sebenarnya bisa dibuat role model konsep. untuk Mm-mm, itu, konsep untuk itu, eh, untuk memutus tali rantai narkoba. Karena sekarang eh, itu menjadi momok di mana-mana ya, bukan hanya di masyarakat umum, tapi ya. masuk di kampus-kampus juga itu sudah menjadi membuat kita sangat khawatir Ah, dan ketakutan sebenarnya. Nah, eh, itu dengan membuat anak-anak kita sibuk dengan kreativitasnya, sibuk dengan aktivitasnya, ya. dia mungkin bisa melupakan hal-hal yang seperti itu. Tinggal Hmm, kita juga menjaga ya. dengan siapa dia bergaul sebenarnya. Hmm. Ber- Karena pergaulan juga salah satu eh, faktor penyebab yang bisa membuat anak-anak kita Terjerumus. kadang salah arah, kadang Hmm, salah arah ya. Nah, itu juga, tapi anak-anak kalau terang-terangan kita bertanya pasti marah kan. ya. Kenapa mama, kenapa bapak, tanya-tanya selalu teman. Mm-mm, Padahal sebenarnya intinya kita mau tahu saja ya. seperti apa mereka di luar. Mm. Nah, Bunda, usia-usia efektif kepada anak-anak kita itu Jadi, di usia-usia berapa efektif dapat kita mungkin memberikan pemahaman enak disampaikan itu di usia-usia berapa efektif bagus untuk anak-anak kita supaya konsep Tudang Sipulung ini atau mencegah dari anti narkoba ini menurut Kak Davira bagaimana?
Halo, Kak Dafira? Halo? Masih bersama kami, Kak Dafira? Oh iya, mungkin ada gangguan ya, gangguan mikrofonnya. Eh, Oke, Sobat Muda, sebelumnya kita jeda dulu lah, sembari kita akan terhubung kembali dengan Kak Dafira dan tentunya kita akan tanyakan kembali pertanyaan tadi. Kita lewatkan satu buah lagu nih di ruang dengar Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional. 92,5 FM Pro 4, terima kasih masih bersama kami di malam hari ini. Tentunya di dialog kami bersama dengan Kak Davira di program acara apresiasi budaya lokal. Dan kita kembali lagi bersama narasumber kami di penghujung radio Anda. Halo Kak Davira, masih bersama kami? Ya, kedengaran suara saya Kak Davira? Ya, mungkin mic-nya bisa diaktifkan Kak Davira? Ya. Oke, Ah, kayaknya ini ada gangguan jaringan ini ya, Kak Davira ya. Ya benar. Betul sekali. Ya mungkin kita maklumi. Nah, mungkin ini waktu kita nih sudah ada di penghujung acara Kak Davira. Mungkin langsung saja dipersingkat saja. Nah, mungkin dari kacamata budayawan itu sendiri Kak Davira. Mungkin dari kacamata akademisi budaya, bahkan di lingkup Departemen Kak Davira, apa pesan moral atau mungkin paseng atau papaseng paling kuat dari leluhur kita, mungkin bisa menjadi mantra bagi anak muda Makassar atau Indonesia hari ini agar mereka punya tameng mental yang kuat untuk menolak
narkoba itu sendiri, Kak Dafira? Oke, baik. Sebenarnya kita sebagai orang tua dan masyarakat sekaligus, satu pesan yang ingin saya titipkan, mari kita putus mata rantai narkoba bukan dengan menciptakan jarak dan ketakutan, melainkan dengan membuka ruang dialog. Hidupkan kembali ruang diskusi di rumah dan lingkungan kita. Narkoba menjauh ketika komunikasi keluarga mendekat. Karena kenapa? Tuda Sipulung telah mengajarkan kita bahwa senjata terkuat melawan narkoba bukanlah jeruji besi, melainkan kehangatan sebuah dialog dan pokoknya benteng moral budaya. Jauhi narkoba, dekati budaya. Jadi itu yang saya bisa katakan, bahwa nilai-nilai si pakainya, nilai siri, itu menjadi nilai peseh dengan tidak mengucilkan mantan narkoba anak-anak kita. Ada peseh di situ. Mari kita rangkul mereka, didik mereka dengan rasa empati, dengan aplikasi nilai peseh dalam budaya kita tentunya. Jadi dengan saya katakan bahwa mari kita membuat pernyataan bahwa menjauhi narkoba dengan mendekati budaya. Baik, berarti Mungkin itu ada nilai-nilai Febrian ya. baik. Berarti nilai-nilai Ya. budaya kita ini tidak menghilang begitu saja, walaupun di zaman sekarang itu zaman yang modern, teknologi yang luar biasa, keterbukaan. Berarti nilai-nilai sejarah kita, nilai filosofi kita masih selaras dengan kemajuan budaya dan teknologi budaya. Iya, benar. Sekali lagi yang benar sekali. Saya cuma mengatakan bahwa yang berubah adalah casing. Tetapi nilai, konten, isi tetap ada. Dan itu tentu ya namanya budaya, ada transformasi, ada perubahan secara perlahan, tetapi nilai tidak akan berubah. Tetapi bentuk bentuk dan prosesnya itu bisa berubah secara perlahan, tetapi identitasnya tetap ada, nilainya yang tetap ada. Itulah perlunya selalu ada kita melakukan dokumentasi budaya untuk menjaga nilai itu, karena tidak tertutup kemungkinan sebuah budaya berubah casing, Iya. tetapi nilai tetap ada. Tetap ada. Baik. Terima kasih Kak Dafira atau Dr. Dafira M. Hum selaku dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, dan tentunya dengan waktu kurang lebih 40 menit lebih, ini sangat berisi sekali dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak muda kita untuk menghindar dan tentunya terhindar dari pengaruh dari rantai narkoba itu sendiri. Dan tentunya dengan nilai-nilai filosofi yang telah disampaikan Bu atau Kak Dafira ini bisa menjadi pegangan baik itu orang tua maupun anak muda Gen Z atau milenial saat ini, Bunda. Dan tentunya terima kasih Bunda, meski Mudah-mudahan ya, baik. maaf, mudah-mudahan ada generasi Gen Z mendengar percakapan kita malam ini ya. Tentunya ini akan menjadi viral dan tentunya ini akan menjadi amal ibadah juga bagi kita semua, Kak Dafira. Amin, amin. amin. Iya, amin. Kak Dafira, makasih banyak atas kebersamaannya dengan Perempuan dari Makassar, dan tentunya saya selalu doakan Kak Dafira untuk selalu sukses dimanapun berada, tentunya rezeki dan amal-amal yang baik. Makasih Kak Dafira. Sama-sama. Ya, assalamualaikum Sampai warahmatullahi ketemu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Salama kita pada salama. Selamat pada salama. Baik sahabat budaya, demikianlah perbincangan kita di malam hari ini di program acara apresiasi budaya lokal dengan topik Tudang Sipulung, ruang dialog budaya memutus mata rantai narkoba bersama dengan Dr. Dafira M. Hum. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Surabaya, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.